Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, di video kali ini Kevin dapat temanya itu dari voting ya. Voting Kevin menanyakan bagaimana tentang sebuah harapan kamu dari si dia. Kemarin sempat voting dari 627 suara yang sudah vote. Di sini paling banyak mengharapkan dia kembali. Ada 43% mengharapkan dia kembali. Ada yang mengikhlaskan ya sahabat kebahagiaan sebanyak 35% dan yang mencoba untuk melepaskan di sini 21%. Yang mengikhlaskan ini mungkin energinya vibrasinya cukup positif ya, melepaskan juga terikat dari hal-hal yang berkaitan dari sisi penerimaan. Namun sebagian dari sahabat kebahagiaan ini masih berharap agar dia tuh kembali ke dalam sebuah hubungan yang mungkin seperti dulu. Dan kita akan cek ya untuk tema kita hari ini, berharap kembali bersamamu, bagaimana jalan yang semesta berikan untuk kalian. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk sahabat kebahagiaan selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita. Ini adalah bacaan general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain ya. Selalu bijaksana ketika kalian nonton tayangan YouTube, terutama tarot ya, dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dikhususkan untuk kalian yang mungkin berharap kembali bersama seseorang. Bagaimana jalan semesta yang diberikan untuk kamu? Kita cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah jalan semesta yang terhubung antara koneksi kamu bersama dia. Kita cek dulu. Oke, ada energi Taurus di sini ya sahabat kebahagiaan. Ini bukan hanya untuk zodiak Taurus saja. Ya Kevin lihat di kartu Avaris di sini ini berkaitan dari sisi perasaan, sisi kenyamanan. Sahabat kebahagiaan memang masih memiliki koneksi itu. Kamu masih menyimpan koneksi kenyamanan, kamu masih menyimpan koneksi cinta di sini. Sehingga banyak sekali hal-hal yang ingin kamu raih dari sebuah hubungan ini. Kamu sangat mengagumi dia. Cinta kamu memang luar biasa kepada diri dia. Ada hal-hal yang berkaitan dari segi fisik. Ya mungkin parasnya adalah salah satu orang yang menjadi kriteria kamu. Dia sangat cantik, dia sangat menawan, dia sangat tampan. Atau mungkin juga dia sangat maskulin untuk diri kamu di sini. Sehingga sahabat kebahagiaan itu mengharapkan sebuah hubungan seperti dulu kala, di mana keindahannya itu memang hadirnya itu di hubungan yang dulu ya. Tapi nggak tahu kenapa aliran energinya di sini sahabat kebahagiaan kayak ngerasa ketika aku semakin mendekati dia, dia semakin jauh. Tapi ketika aku menjauh, dia seolah-olah mendekat kepadaku. Dan apakah semesta ini memberikan sebuah restu, terutama dari hubungan kamu atau tidak? Di sini Kevin lihat ya tentang hubungan kamu dengan dia penuh dengan keinginan. Keinginan yang kamu bawa, keinginan yang datangnya dari sebuah hasrat. Nah, balik lagi ya sahabat kebahagiaan, kalau misalkan kita membahas tentang sebuah keinginan ini vibrasinya cukup di bawah ya sahabat kebahagiaan, yaitu berada di level force. Ketika keinginan itu muncul, bentuk emosinya yang muncul adalah sebuah hasrat dan juga keinginan yang kuat. Kemudian prosesnya menjadi sebuah kemelekatan. Kamu bersama dia, ini memang masih berada di kondisi kemelekatan ya. Makanya ketika sahabat kebahagiaan mungkin sudah mulai mengikhlaskan atau sudah mulai melepaskan sosoknya dia. Tapi harapan kamu ini mendorong diri sahabat kebahagiaan untuk bisa kembali lagi bersama dengan dia. Ya kemarin sempat mengikhlaskan, sempat melepaskan, namun bagiku kerasa berat banget. Karena sahabat kebahagiaan masih berharap dirinya dia tuh akan kembali lagi bersama sahabat kebahagiaan. Apakah semesta akan memberikan hal ini atau tidak ya? Yang Kevin lihat ya, ketika semesta mau memberikan hal yang terbaik untuk sahabat kebahagiaan, tapi berada di kondisi kemelekatan seperti ini, maka antara koneksi kamu dengan semesta, yang Kevin lihat itu belum bisa tercapai. Ya, ketika kita berada di level power, maka kita akan dekat
kepada frekuensi semesta. Untuk sahabat kebahagiaan yang biasa melakukan terapan law of attraction atau mungkin juga menggunakan terapan energi di sini, ketika kamu berada di level force, sejatinya sahabat kebahagiaan untuk bisa meminta jalan terbaik sama semesta itu rada susah. Karena kamu masih ada energi kemelekatan. Simbol dari kartu Avaris di sini adalah energi tentang perasaan kamu yang ingin memiliki semuanya. Ingin memiliki semuanya, ingin meraih segala sesuatunya termasuk dari harapan kamu. Karena cinta kamu terhadap dirinya dia, ini cinta yang sangat besar. Bukan hanya ke ranah gairah saja, tapi masuk ke dalam keintiman. Kamu merasakan keintiman dengan dia, kamu merasakan sebuah gairah, dan kamu berupaya untuk menemukan sebuah komitmen sama dia. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan sudah berkomitmen dengan dia, namun untuk merasakan sebuah gairah kembali seperti dulu, ini kalian tidak merasakan hal yang sama seperti dulu kala. Oke, selanjutnya ada energi apa? Ada energi kartu Illumination ya, sahabat kebahagiaan, tentang sebuah pencerahan. Semesta akan memberikan sebuah pencerahan untuk kamu. Ketika kesadaran tinggi kamu di sini muncul. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa menerima keadaan bahwa kenyataannya memang pahit. Kenyataannya memang pahit di sini. Tapi ketika sahabat kebahagiaan memiliki keyakinan yang kuat bahwa apa yang aku lakukan ini adalah hal yang terbaik, bukan untuk diriku saja, tapi untuk kebaikan kita. Mungkin sahabat kebahagiaan bertahan dalam kondisi seperti ini karena kamu mungkin punya anak. Karena kamu mungkin punya sesuatu yang dijaga di sini. Sehingga sahabat kebahagiaan menginginkan untuk berubah bersama dengan dia. Ini pembacaannya Kevin masih nyambung di tema yang kemarin ya, yang tentang sebuah perubahan, apakah dia bisa berubah atau tidak. Ini sebagian dari perjuangan kamu yang masih memiliki sebuah harapan terhadap diri dia. Walaupun ada energi sekitar 50%, semesta ini akan menyandingkan hal yang bagus untuk kamu. Tapi pergerakannya di sini ini nggak semudah yang kalian bayangkan sahabat kebahagiaan. Kenapa? Karena sahabat kebahagiaan masih berada di level force, masih berada di energi kemelekatan. Sehingga untuk terhubung dengan aliran energi positif kamu terhadap semesta, ini sinyalnya tidak sampai ke semesta. Ya, apa yang harus kalian lakukan di sini? Illumination. Simbol dari sebuah pencerahan di dalam diri, simbol dari sebuah kesadaran di dalam diri, dan juga simbol dari kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan bisa merasakan rasa bahagia, rasa cinta kasih, rasa yang energinya ini membuat sahabat kebahagiaan selalu berpikir positif, maka semesta ini bisa memberikan harapan kepada kamu untuk bisa kembali bersama dia, meskipun membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, kalau misalnya kamu untuk saat ini masih berada di kondisi sedih, masih berada di kondisi cemas, masih di kondisi yang tidak mengenakan dan lain sebagainya, ini untuk meraih sebuah harapan kamu agar dia kembali itu susah, karena vibrasinya nggak sama antara kamu sama dia. Lalu, apa kata semesta selanjutnya? Tuh kan, energinya di sini adalah Jupiter, dimana pergerakannya ini memang lambat sekali ya sahabat kebahagiaan. Kita tahu Jupiter ini adalah salah satu planet terbesar di tata surya kita dan pergerakannya memang sangat lambat. Berharap untuk kembali bersama dia, semesta memang memberikan jalan untuk kamu. Namun membutuhkan proses yang sangat lama. Dan apakah proses yang sangat lama di sini membuat sahabat kebahagiaan masih mampu untuk bertahan atau tidak? Karena hal-hal yang berkaitan dari permasalahan kamu ini akan terus diuji ketika mencoba untuk berharap agar dia kembali. Jalan semesta yang kalian harapkan di sini atau yang sahabat kebahagiaan harapkan, jalannya, pergerakannya sangat lambat sekali meskipun ada hasil. Butuh berapa lama di sini? Kamu butuh waktu yang sangat lama, bahkan sampai dengan berbulan-bulan. Prediksi Kevin ini bisa sampai dengan 7 bulan lebih. Sampai dengan 7 bulan lebih, kamu mungkin akan bisa menikmati sebuah pengharapan yang nyata dan dia kembali sama kamu. Dan apakah ketika dia kembali sama sahabat kebahagiaan, dia bisa menjadi dirinya dia seperti yang dulu, seperti yang kalian harapkan atau yang sahabat kebahagiaan harapkan di sini.
Karena semesta memang memberikan jalan yang sangat susah untuk kamu. Tujuannya apa? Tujuannya sahabat kebahagiaan itu bisa menyadari apakah dia adalah orang yang aku butuhkan atau hanya sebuah keinginan semata. Sedangkan semesta memberikan sinyal bahwa kamu hanya mencari sebuah keinginan untuk diri kamu. Apakah kamu kurang puas? Apakah kamu kurang puas mendapatkan rasa sakit? Apakah kamu kurang puas mendapatkan rasa sedih dan penderitaan di sini? Tapi kalau misalnya kamu adalah tipikal orang yang memiliki ambisi yang kuat, kamu percaya dan yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu benar. Karena kamu mungkin punya aset, kamu punya anak dari dia, kamu punya sesuatu hal yang harus dilindungi dari dia, atau hal lain sebagainya. Kalau kamu punya ambisi di situ, semesta memang akan memberikan hal yang mudah untuk kamu, terutama dari energy illumination, pencerahan untuk diri kamu. Namun pergerakannya di sini lambat. Ya, kamu memang sedang diuji oleh kehidupan. Biar sahabat kebahagiaan menjadi orang yang benar-benar bisa mengerti tentang kebutuhan cinta. Oke. Selanjutnya ada Merkuri. Merkuri di sini tentang sebuah pemikiran, hal-hal yang berkaitan dari segi komunikasi. Ada komunikasi, ada diskusi, dan juga ada analisa di sini. Ya, jalan semesta untuk kamu memang ketika kamu berharap agar dia kembali bersama sahabat kebahagiaan, luangkan waktu itu untuk menganalisa lagi dan meninjau kembali apakah hubungan ini layak dipertahankan atau tidak. Sedangkan untuk bisa dia kembali bersama sahabat kebahagiaan seperti sedia kala membutuhkan waktu sekitar 7 bulan. Ini prediksinya sekitar 7 bulan. Dan ini mungkin membuat sahabat kebahagiaan kayak terlalu lama. Aku terlalu lama menunggu. Kenapa semesta memberikan sebuah jalan yang berat untukku ketika ngejalin hubungan bersama dia? Ini adalah ujian kamu. Biar kamu tahu tentang makna hubungan bersama dia. Apakah dia orang yang kamu butuhkan atau hanya sebuah keinginan semata? Sedangkan di energi awal Taurus di sini atau energi Aquarius, ini mengindikasi bahwa kamu hanya mencari sebuah keinginan, bukan mencari sebuah kebutuhan terhadap orang tersebut. Kenapa seperti itu? Oke, Aries, kamu punya ambisi. Kamu masih memiliki gairah terhadap orang itu, dan kamu yakin apa yang kamu lakukan di sini ini untuk menyelamatkan diri dia dan untuk menyelamatkan aset kamu, aset hidup kamu, entah itu anak, entah itu materi dan lain sebagainya. Kamu bertahan itu karena melindungi sesuatu yang berharga untuk kamu. Sehingga sahabat kebahagiaan ini terus berharap mudah-mudahan dia bisa berubah, mudah-mudahan dia bisa kembali kepada diriku. Dan kekuatan kamu di sini tentang keyakinan kamu. Namun perlu diingat, keyakinan dan kekuatan kamu ini datangnya benar-benar dari kebutuhan kamu atau hanya keinginan semata. Kalau masuk ke dalam sebuah keinginan semata terhadap dirinya dia, maka perjalanannya akan semakin susah. Dan kalau misalnya kamu ngerasa dia adalah kebutuhanku di sini, jalan yang kamu lalui juga sama, berat. Kenapa serba berat di sini? Agar sahabat kebahagiaan tahu tentang diri kamu sendiri. Bagaimana kamu tahu tentang diri kamu yang selama ini disakiti, diri kamu yang selama ini merasa tidak dihargai oleh diri dia, tapi kamu masih bertahan terus. Padahal sejatinya kamu selalu menangis, kamu selalu merasakan kesepian, sehingga untuk melawan ini semua, sahabat kebahagiaan terkadang pura-pura bahagia, padahal tidak. Dan ini sudah masuk ke kategori mengkhianati diri sendiri. Ya, secara psikologi ya, mengkhianati diri sendiri ini memang jalannya sangat tidak baik ya sahabat kebahagiaan. Ketika jiwa kamu menolak, tapi tubuh kamu memaksakan. Dan ini yang kamu lalui itu pasti tidak sesuai dengan harapan. Karena kamu bersama jiwa kamu tidak memiliki energi yang selaras. Makanya untuk saat ini ya sahabat kebahagiaan, tanyakan kepada ambisi kamu. Ada kartu ambisi. Tanyakan kepada ambisi kamu, apakah yang aku kejar di sini adalah kebaikan untukku atau tidak?
Ya, mungkin aku berharap kamu kembali. Ini demi kebaikan aset yang kita punya. Tapi cobalah telaah lagi. Apakah dia layak disandingkan dengan dirimu kembali atau tidak? Selanjutnya. Oke. Ada kartu death, ada kartu time. Kamu memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengambil keputusan di sini ya sahabat kebahagiaan. Ya, mengambil keputusan dari beberapa orang ini butuh waktu. Tidak semudah itu. Karena sahabat kebahagiaan bersama dia banyak sekali momen, banyak sekali kebersamaan yang dimiliki bersama. Sehingga untuk menyerah atau melepaskan begitu saja, sahabat kebahagiaan membutuhkan waktu yang lama. Meskipun pada akhirnya bagaimana, energi terberat atau energi terbesar dari semesta adalah death. Berakhir. Namun apakah berakhirnya kisah perjalananku dengan dia ini nantinya akan memberikan energi positif untuk diri sahabat kebahagiaan atau tidak ya? Apakah nantinya akan memberikan kebahagiaan atau tidak? Oke. Ada Uranus, ada Earth di sini. Ya. Akan ada sesuatu hal yang baru, terlahir kembali. Tercipta kembali. Sesuatu hal yang sifatnya adalah permanen. Karena selama ini sahabat kebahagiaan seperti menggenggam sebuah pasir. Kamu menggenggam pasir pada diri dia. Semakin erat menggenggam diri dia yang bagaikan pasir, semakin mudah dia lepas. Tapi ketika sahabat kebahagiaan membiarkan dia begitu saja, dia akan terlihat indah. Ya, hubungan kamu dengan dia, ini adalah hubungan yang sebenarnya memang dia sudah kehilangan arah. Dia sudah kehilangan minat. Namun jika terus-terusan berharap terhadap hubungan seperti ini kamu dipaksa untuk harus bisa sabar dan juga sadar dan mengerti tentang makna hubungan ini. Apakah dia kebutuhan cinta kamu atau hanya keinginan semata? Dan kita cek, apakah dia kebutuhan atau keinginan kamu semata? Oke, kartunya tentang immortality. Sebenarnya kamu yakin dia adalah kebutuhanku. Dia adalah kebutuhan cintaku. Karena aku tahu perjalanan kisah cintaku bersama dia itu tidak mudah. Aku mengenalnya itu cukup lama dan aku ada perjuangan cinta bersama dia. Merilis dari nol. Kemudian kita melakukan sebuah hubungan yang serius. Aku tahu awal dari hubungan kita memang kebutuhan cinta. Namun terkadang sesuatu hal yang aku harapkan kepada dirinya dia tidak pernah terwujud. Sehingga kemelekatanlah yang hadir di dalam hubungan kamu. Ya, kali ini kamu sama dia sudah tidak satu vibrasi lagi. Jadi memang sahabat kebahagiaan yang masih mengharapkan diri dia, ini memang ada indikasi dia adalah kebutuhan cinta kamu. Tapi ketika sebuah kebutuhan, namun kebutuhannya itu tidak melengkapi apa yang kamu butuhkan atau yang kamu harapkan di sini, dan dia pergi begitu saja meninggalkan kamu, ini sudah memiliki indikasi bahwa orang tersebut memang sudah kehilangan arah. Jalan semesta di sini yang ditunjukkan sama sahabat kebahagiaan sebenarnya untuk kalian untuk bisa memikirkan lebih jauh lagi. Dulu memang dia kebutuhan cinta kamu. Namun pergerakannya ketika kamu membutuhkan dia, apakah dia datang? Jawabannya adalah tidak. Karena untuk energinya dia di sini ada energi death, bahwa dia bukanlah dia yang dulu. Dari kisah cinta sahabat kebahagiaan di sini memang yang namanya cinta, yang namanya sebuah takdir, jodoh, dan maut. Tuhan itu yang menentukan, terutama dari takdir.
Ya, kemarin-kemarin yang lalu aku memang bahagia banget sama dia. Tapi di sini semesta berkata bahwa kamu belum ditakdirkan bersama. Kebutuhan cinta kamu itu adalah masa lalu. Dan untuk saat ini, sahabat kebahagiaan juga harus jauh lebih bisa tahu tentang diri kamu sendiri. Selama ini kamu sudah jauh ditinggalkan. Kamu sudah jauh berada di level force, berada di perasaan menunggu, perasaan keinginan, hal-hal yang sifatnya adalah seperti menyalahkan diri sendiri. Tapi ketika sahabat kebahagiaan tidak bangkit di sini, maka sejatinya untuk bisa berharap dia kembali seutuhnya bersama sahabat kebahagiaan, perjalanannya akan semakin lama. Walaupun ada prediksi 7 bulan ke depan, akan ada hal yang positif untuk kamu, hal yang akan datang sama kamu. Tapi selama waktu itu, selama waktu 7 bulan di situ, sahabat kebahagiaan diminta untuk menganalisa Merkuri. Menganalisa lagi. Menulis kembali catatan kamu tentang kisah-kisah kamu yang di masa lalu. Kamu baca kembali, kamu baca ulang. Dia seperti ini, dia seperti ini. Dia telah berubah. Dia tidak lagi konsisten seperti dulu. Ya dulu aku hanya merasakan dia memang kebutuhanku. Namun saat ini aku telah diabaikan karena dia sudah kehilangan arah. Lalu bagaimana untuk dirinya dia ya sahabat kebahagiaan? Ini dari kata semesta. Dan bagaimana dirinya dia? Berharap kembali bersamamu. Bagaimana dengan dia? Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Apa yang dia pikirkan tentang kamu? The Devil. The Devil ini adalah simbol dari kegodaan ya sahabat kebahagiaan. Yang dipikirkan memang ada sebuah godaan. Ada hal-hal yang berkaitan dari hasrat. Dia memang sejatinya memiliki hasrat sama kamu. Dan The Devil ini memang energinya energi negatif ya sahabat kebahagiaan. Karena hubungan di sini memang sejatinya ketika dia bergairah sama kamu atau ketika dia membutuhkan kamu, maka dia akan datang. Ya dia memang sudah berubah drastis. 180 derajat. Seperti sahabat kebahagiaan itu tidak lagi mengenali dirinya dia. The Devil ini simbol iblis, simbol setan. Ya mungkin dia sedang kesetanan dengan siapa. Sehingga dia lupa bahwa aku dulu adalah orang yang paling kamu cintai. Dan aku dulu adalah orang yang paling mencintai kamu. Ada kartu King of Cup. Ya memang orang ini berada di kondisi yang tidak stabil ya sahabat kebahagiaan. Kartunya King of Cup mengindikasi ada orang lain. Sehingga dia untuk bisa kembali seutuhnya sama sahabat kebahagiaan tidak lagi sama, menjadi versi dia yang lain. Ya mungkin saat ini lebih baik doakan saja. Doakan, mudah-mudahan dia bahagia entah dengan siapapun. Dan doakan juga untuk diri kamu, untuk jiwa kamu, untuk tubuh kamu. Ya Tuhan, bahagiakanlah aku, bahagiakanlah tubuh, jiwa, pikiran, perasaanku di sini. Agar aku tidak lagi berharap banyak kepada orang ini. Dua kartu King muncul nih sahabat kebahagiaan. Nampak lebih dominan dan lebih angkuh ya sahabat kebahagiaan. Apakah dia akan kembali ke sahabat kebahagiaan? Kembali bersama kamu? Menjadi dia yang dulu? Jawabannya adalah tidak. Karena di kartu King of Swords di sini memiliki makna tentang keangkuhannya dia. Kalian bisa lihat ada sosok raja di sini dengan kondisi angkuh. Simbolnya tentang keangkuhannya dia. Dia telah memberikan sebuah hukuman kepada seseorang di bawah sini. Ini adalah kamu. Yang terkapar di sini adalah sahabat kebahagiaan. Ya, kamu memang merasakan bahwa dirinya dia itu tidak sama seperti dia yang dulu. Udah ngerasa beda banget. Jadi untuk dia kembali menjadi versinya dia yang dulu, mungkin harapannya adalah sangat sedikit. Sedangkan semesta di sini mengatakan bahwa lebih baik sahabat kebahagiaan kembali kepada kebutuhan cinta kamu dan kembali kepada diri kamu sendiri. Karena jalannya di sini yang kamu lalui memang rintangannya berat.
Berapa persen aku berhasil? Berapa persen dia berhasil untuk ke diri sahabat kebahagiaan? Ya, presentasinya sangat sedikit, sekitar 24%. Kenapa 24%? Jupiter, lalu di sini ada Pluto, energinya jauh dan berat. Jauh dan berat. Ini udah kalah. Energi sahabat kebahagiaan udah kalah di sini. Makanya presentasinya sangat sedikit. Queen of Cup. Orang ini sudah memiliki dambaan hati ya sahabat kebahagiaan orang lain ya. Makanya dia tidak 100% bisa balik sama kamu. Oke. Dia memang memilih untuk mengakhiri ini semua ya sahabat kebahagiaan. Ada kartu 5 pedang. 5 pedang di dalam kartu Gustav Dor Tarot di sini. Ini memang memiliki makna tentang kemunduran ya. Ya, kalau kamu terlalu berharap sama dia, ini justru sahabat kebahagiaan itu menghabiskan energinya sendiri. Lebih baik lepaskan aja, let it go. Udah lepasin aja. Jangan terlalu berharap lebih karena kekecewaan yang akan kalian hadirkan. Nah, ini juga sama ya antara energi kartu NTO di sini dengan kartu Gustav Dor. Ini mengatakan sama. Jalan terbaiknya adalah sahabat kebahagiaan, doain aja dia. Udah doain, doakan, ikhlaskan. Ya, dari pilihan sahabat kebahagiaan di sini yang memilih tentang mengikhlaskan dan juga melepaskan, ini adalah energi terbaik ya. Karena Kevin ngikutin tema kalian atau voting kalian. Di sini kalian memang mengharapkan agar dia kembali bersama kamu. Nyatanya energinya seperti ini. Yang memilih mengikhlaskan 35%, itu artinya kamu sudah terbebas dari kemelekatan. Yang memilih melepaskan, artinya sahabat kebahagiaan ini juga kembali kepada diri kamu sendiri dan kamu berupaya untuk menyenangkan diri sendiri. Kalian bisa cek simbol gambar yang Kevin share di situ ya. Yang Kevin share di situ gambarnya itu memiliki makna loh sahabat kebahagiaan dari animasinya di situ. Kevin sandingkan aja ya di sini ya. Kevin edit nih. Yang pertama di sini simbolnya adalah kembali bersamamu. Ada laki-laki dan perempuan dan di belakangnya itu ada bangunan, ada gedung. Lalu latarnya berwarna biru dan juga ada klip-klip lampu di situ. Itu adalah simbol dari kenangan dan perjalanan kamu bersama dia. Makanya sahabat kebahagiaan secara pikiran bawah sadar, ini sebenarnya kamu rindu dia versi lama, tapi kamu tidak merindukan dia versi barunya dia atau dia yang saat ini. Lalu yang mengikhlaskan di sini sahabat kebahagiaan artinya kamu memang sudah melepaskan ya, ikhlas. Ikhlas dia mau sama siapa, ikhlas dia sudah dengan orang lain dan lain sebagainya, kamu sudah ikhlas. Simbolnya ada sosok laki-laki. Laki-laki itu adalah divine masculine ya. Dia duduk di bawah di pinggir jendela, lalu banyak sekali cahaya-cahaya di situ. Ini artinya sahabat kebahagiaan memang sudah memberikan sebuah batasan. Jendela itu simbol dari batasan. Jendelanya tertutup, namun masih ada tirai yang terbuka. Walaupun mengikhlaskan, sahabat kebahagiaan ini melihat tentang pergerakannya mereka yang bersama dengan kekasih barunya, tapi kamu sudah ikhlas. Ya udah, kamu mau sana bahagia dengan orang lainnya, sudah. Aku udah ikhlas. Kalau sudah levelnya mengikhlaskan di sini, sahabat kebahagiaan memang sudah kembali menjadi netral. Jadi tidak ada sebuah keterikatan. Lalu yang selanjutnya, gambar yang selanjutnya di sini yang Kevin share ya, yang 21%. Di sini adalah melepaskan. Simbolnya seorang divine feminim atau seorang wanita. Dia berjalan santai dan kemudian ada simbol ubur-ubur ya di situ ya. Ini adalah simbol dari warna kamu, warna tubuh kamu atau warna cinta kamu, bahwa kamu sudah bertransformasi menjadi sosok diri kamu yang baru dan bodoh amat dengan dia mau apa bukan urusanku. Dan yang melepaskan di sini kamu menemukan jati diri dan kamu bahagia dengan diri kamu sendiri. Ini adalah energi kalian ya. Tapi yang memilih untuk atau memiliki harapan kembali bersama dengan dia, ini jalannya seperti ini. Jadi yang Kevin lihat ya, untuk kalian yang memilih melepaskan, ini ternyata kamu lebih fokus kepada diri sendiri dan bahagia pada diri sendiri. Dan yang memilih mengikhlaskan, ya kamu secara energi ikhlas dan kamu turut mendoakan dia. Dan kamu energinya ikhlas, benar-benar netral di situ. Jadi untuk sahabat kebahagiaan yang 43% di sini, kembali bersamanya dia, mengharapkan dia kembali bersama dia, kalian harus bisa menelaah lagi, harus bisa menganalisa lagi di sini, karena sejatinya orang ini untuk bisa kembali seutuhnya sama kamu, ini sangat susah sekali ya sahabat kebahagiaan. Yang kamu cintai, yang kamu sayangi sebenarnya adalah sosoknya dia di masa lalu, bukan sosoknya dia di saat ini. Karena kamu tahu bagaimana dia
menanamkan sebuah luka terhadap diri kamu, bagaimana kamu menyimpan benci terhadap dia namun merindukan dia, bagaimana kamu sahabat kebahagiaan sudah tahu kenyataannya bahwa dia itu memang sebenarnya tidak layak aku perjuangkan untuk saat ini. Tapi yang kamu rasakan itu adalah sebuah kepingan-kepingan rasa sayang kamu di masa lalu. Ya mungkin sahabat kebahagiaan ini belum bisa berdamai terhadap diri sendiri atau berdamai di dalam kehidupan kamu yang saat ini ya sahabat kebahagiaan. Melepaskan, mengikhlaskan jauh lebih baik walaupun prosesnya cukup lama. Tapi dengan sahabat kebahagiaan mengenali diri sendiri dan memberikan diri sendiri ini tentang kebahagiaan untuk kamu sendiri bukan untuk orang lain. Ternyata ini jauh lebih lega, jauh lebih indah perjalanannya ketimbang mengharapkan dia kembali namun sosoknya dia sudah menjadi versi lain ya sahabat kebahagiaan. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini. Yang pertama di sini ada Aquarius, ini masuk ke energinya Taurus. Lalu untuk energi kartu Illumination di sini nggak ada nama zodiaknya. Jupiter ini masuk ke energinya Sagittarius. Lalu di sini ada Mercury ini masuk ke energinya Gemini dan juga energinya Virgo. Ada Aries di Ambition, lalu di sini kita bertemu di kartu Pluto masuk ke energinya Scorpio. Time di sini tidak ada energinya atau tidak ada zodiaknya. Lalu di sini ada energi Uranus ini masuk ke dia yang berzodiak Aquarius. Ada Earth di sini, semua zodiak elemen tanah ini masuk ke energinya Taurus, Virgo dan juga Capricorn. Lalu untuk energi kartu Immortality atau Gold di sini nggak ada energi zodiaknya dan kita cek untuk zodiaknya yang berada di kartu ini. Yang pertama di sini ada kartu 5 pedang. Nah, ini paling banyak kasusnya di Aquarius. Ini sama ya bacaannya Kevin sama bacaan yang kemarin ya sahabat kebahagiaan. Apakah dia bisa berubah? Ternyata energinya untuk berubah itu kemungkinannya sangat sedikit banget ya. Dan ini juga masih sama, karakternya juga masih sama, orangnya juga masih sama, dia yang berzodiak Aquarius ya sahabat kebahagiaan. Wah. Yang lagi berdealing dengan Aquarius, kayaknya kamu mesti melepaskan dia deh, agar sahabat kebahagiaan itu tidak mendapatkan sebuah luka yang sama. Nih Aquarius peran utamanya nih. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Cup. Oke, untuk energi kartu Queen of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Ini bisa kamu atau bisa dia zodiaknya. Lalu kita bertemu di kartu King of Swords. Ini juga masih sama si Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu King of Cup. Ini masuk ke energinya Pisces. Dan ada kartu The Devil masuk ke energinya Capricorn. Jadi sebagai peran utama untuk tema kita hari ini, kamu berharap kepada Aquarius. Dia yang berzodiak Aquarius atau kamu yang berzodiak Aquarius, ternyata jalannya berat banget, jalannya susah banget ya. Lebih baik kamu mengikhlaskan dan juga melepaskan seperti teman-teman kalian yang sudah voting di vote ikhlas dan melepaskan. Karena harapan itu adalah harapan yang cukup positif bahwa kamu akan lebih fokus kepada diri sendiri ketimbang fokus kepada orang yang tidak bisa menghadirkan apapun terhadap sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan ini adalah hubungan suami istri ya kamu masih menjaga anak kamu, maka sebaiknya pilihlah untuk bahagia sama anak ketimbang mengharapkan kebahagiaan sama dia tapi dia itu sudah berubah dan menjadi versi dia yang lain. Inisial nama. Inisial namanya ada nama apa? Apakah namanya sama nggak kayak yang nama kemarin? Ada huruf Z. Oke. Ada huruf A, ada Z, ada A. Lalu di sini ada huruf T untuk Tango, lalu selanjutnya di sini ada huruf V untuk Viera, ada huruf U untuk Ultra, lalu selanjutnya ada huruf P untuk Papa, ada huruf D untuk Delta dan selanjutnya di sini ada huruf B untuk Bravo. Lalu di sini ada huruf O untuk Oscar. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya untuk tema kita hari ini dan lebih baik sahabat kebahagiaan jangan terlalu berharap kepada orang lain. Sifatnya adalah ketika kita mengharapkan kepada orang lain ini justru kekecewaan lah yang kita dapatkan. Lebih baik kita berharap itu kepada Tuhan. Segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita berharap hubungan kita kembali seperti dulu kala kepada seseorang, maka harapan kita sebaiknya kita berikan aja sama Tuhan. Ya Tuhan, aku memberikan harapan ini kepada Engkau. Jika memang jalan terbaik untukku untuk bisa kembali lagi dengan dia, maka dekatkanlah dan ubah segala sesuatunya menjadi hal yang lebih baik. Tapi jika memang ini adalah
jalan hidupku di mana aku harus lebih mencintai diriku sendiri, maka bahagiakanlah untuk aku. Bahagiakanlah untuk aku dan bahagiakanlah untuk anak-anakku atau untuk siapapun saja yang terhubung terhadap orang ini ya, sahabat kebahagiaan. Oke, mungkin seperti itu aja untuk tema kita hari ini. Ternyata energinya masih sama ya, sahabat kebahagiaan, masih sama dengan bacaan Kevin yang kemarin-kemarin. Jadi siapa dia? Ini adalah orang-orang yang sama. Jadi lebih baik sahabat kebahagiaan mengevaluasi lagi tentang hubungan kamu bersama dia. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye-bye. Matai mas yo.